Pemirsa, buntut dari penggembokan pagar rumah yang ditinggali Yahya Pranata alias Kuang sekeluarga, warga Dusun Kerajaan 2 Desa Setail Kecamatan Genteng. Kuang mendatangi Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dengan didampingi M. Yunus Wahyudi serta tim kuasa hukumnya, Kuang mendaftarkan pembatalan AJB akta jual beli karena merasa dicurangi dalam proses transaksinya. Pagar rumah Kuang yang digembok orang tak dikenal, sehingga warga desa Setail jadi resah. Lagi Pembatalan jumlah akta kuitansi jual 5 beli lembar tanah kuitansi itu rumahnya, 3 miliar karena Kuang 110 merasa dicurangi jumlah saat 5 lembar bertransaksi kuitansi. dengan Pamungkas Itulah yang alias dibuat Kimsun acuan yang membeli rumah saya. sebenarnya adalah mantan Kalau bosnya menurut sendiri. jenengan itu kerugian jenengan berapa? Sangat ya. Kalau kerugian saya sekarang digembok aja sudah hampir 1 tahun saya. Ya. Itu belum lagi psikis daripada beban moral anak-anak. Kalau saya tidak merasa malu dengan adanya semua, toh ini bukan dari pengadilan. Malah saya merasa kamu beli rumah saya nggak mampu gitu aja. Dengan cara licik, dengan cara arogan, kamu memanfaatkan AJB yang seharusnya sebagai jaminan hutang saya. Kamu manipulasi data, kamu ganti nama tanpa izin kepada saya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Hari ini Yunus Wahyudi kita dengan saat tim dampingi lawyer kita Kuang mengatakan bagaimana yang bisa punya tanah kasus rumah saudara senilai 8 Pak Yahya miliar Pranata, rupiah hanya dihargai terkait lebih kita kurang hari ini 3 miliar mendaftarkan, rupiah atau sebesar utang gugatan, Kuang kepada Kimsun. Pembatalan daripada AJB atau jual beli dan sertifikat dengan nomor 1411 atas nama Karmiati, istrinya saudara Kimsun. Karena apa? Perjalanan atau proses daripada sertifikat atau AJB ini penuh dengan rekayasa. Karena apa? Di sini appraisal ya, kantor independen yang sudah jelas di sini nilainya 8,5 miliar. Tetapi mengapa saudara Kuang ini yang hanya punya hutang 3 miliar 110 ini sudah menjadi sertifikat? Ini ada permainan yang luar biasa. Begitu teganya saudara Kimsun atau Bapak Pamungkas ini kepada anak buahnya. Ini anak buah kesayangannya ya, yang biasa juga menjadi bisnisnya saudara Kimsun. Tapi begitu teganya, tiba-tiba dia menolong, tapi dalam tolongannya ini satu ada bank gelap ya, ada dia juga mengungani kok gitu loh. Tetapi tiba-tiba ada peralihan yang tidak jelas. Karena sampai detik hari ini PBB, ini contohnya, PBB masih Pak Kuang yang bayar, ya kan? Dia juga masih tinggal di situ, di rumah situ, gitu loh. Masih ada 7 anak yang nggak disekap oleh premannya saudara Pak Kimsun. Ini arogan sekali. Saya berharap kepada semua peradilan hukum yang memproses kasus ini, ayo kita secara undang-undang, jangan memakai karena Kimsun ini punya uang bisa beli hukum, ya kan? Saya berharap orang-orang yang ada di lembaga hukum ini tidak menjadi pelacur karena dibayar oleh uang. Saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi, saya akan melawan orang-orang atau oknum-oknum dari peradilan hukum yang selalu main dengan manipulasi data atau dengan uang. Bahwa appraisal independen sudah menilai rumah itu 8 miliar 495 juta. Kok tiba-tiba di tahun sekarang ini 2020 rumah itu hanya dibeli dengan hutang 3 miliar 110. Ini permainan yang tidak boleh terjadi di masyarakat atau yang ada di Banyuwangi ya. Ini ada permainan istilahnya karena kekuatan uang, mungkin Kimsun bisa beli apapun, sehingga notaris hanya menjalankan. Terus BPN juga ini harus teliti. Jangan sampai main-main BPN akan saya gugat juga ya. Akan saya demo kalau selalu mempermainkan rakyat Banyuwangi. Ini ada permainannya berkali-kali. Mengapa BPN selalu ganti-ganti dengan kepala-kepala? Karena Banyuwangi ini tempat basah. Ya kan, tempat basah semua lembaga-lembaga yang main arah situ. Jadi saya berharap sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi untuk sebagai teguran kepada semuanya, jangan pernah main-main hukum untuk rakyat Banyuwangi. Saya akan demo besar-besaran kalau memang tetap seperti ini terus. Gitu. Terima kasih. Semoga perjalanan kita diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuang sendiri tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan pihak Kimsun, tapi kenapa sertifikat tanah rumah Kuang bisa beralih nama kepemilikan? Mendapatkan suatu keadilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi. Nah, kami berharap sekali jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya itu tidak adil ya. Saya menuntut suatu keadilan. Nah, keadilan harus ditegakkan ya kan. Nah, kalau memang kami
salah ya diputus salah, kalau kami memang benar ya diputus benar. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi jangan sampai persoalan saya ini juga menimpa kepada teman-teman yang lain ya. Kita tidak bisa serta-merta memberikan suatu kepercayaan itu sifatnya itu secara tidak ada otentik ya, seperti ini dampaknya. Tapi karena ini saya apa adanya, saya nggak ada rekayasa ya kan. Jadi apa adanya saya ini tolong dibuktikan. Nah, kerekayasaan itu akan terbuka. Nah, hanya itu karena saya nggak ada niatan untuk tidak membayar hutang ya. Ini awalnya hutang piutang, saya nggak ada ranah kejual beli, nggak ada. Seperti itu. Selaku Ya, kuasa hukum terima kasih. Kuang mengatakan jika dalam gugatan pembatalan jual beli itu ada 4 pihak yang menjadi tergugat. Ada 4 pihak yang kita gugat yaitu Kurniati Pamungkas alias Kimsun, BPN Banyuwangi serta salah satu notaris yang berkantor di wilayah Kota Jajak Tegasipun. Yang kedua adalah Kimsun, yang ketiga adalah notaris yang ada di Jajak, dan yang keempat adalah BPN Banyuwangi. Dalam hal ini memang ada penuh rekayasa ya. Jadi pada saat peralihan haknya ini penuh rekayasa, utamanya bahwa Pak Kuang ini pada saat penandatanganan itu bukan berada di kantor notaris, tapi berada di rumahnya Di toko. tergugat 1 dan tergugat 2 yang ada di tokonya. Dan itu ada indikasi bujuk rayu dan terpaksa pada saat penandatanganan itu. Ya. Jadi peralihan yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya Kurniati yang sekarang ini sebenarnya itu adalah cacat formal. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini juga. Sebagai lawyer, harapan jenengan? Ya harapannya nanti ini pendaftaran ini akan menjadi bukti bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar ingin bertindak sesuai dengan hukum ya. Kemudian juga berharap nanti bahwa yang saya maksud bahwa HJP-nya itu adalah akan kembali kepada Pak Kuang ya. Jadi nanti kembali HJP adalah dikembalikan atas namanya, baik namanya juga dibatalkan. Ya, demikian dari saya. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.